jaga kesehatan ya, jangan hujan-hujanan. Hari ini sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk silakan Fatin dipimpin doanya. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fatin. Selanjutnya hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, kalimat, fakta, dan opini. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Sudah hafal ya semuanya ya? Kita nyanyikan bersama-sama. Diberi tugas tambahan ya. Selanjutnya masuk ke materi pembelajaran. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat sinonim, kata sinonim dan antonim. Hari ini kita akan belajar fakta dan opini. Tujuannya yang pertama, dapat memahami dan menjelaskan definisi dari fakta dan opini, pengertiannya, kemudian menggunakan pengetahuan fakta dan opini untuk memahami kalimat atau teks pada berita, dan yang terakhir dapat menganalisis kalimat fakta dan opini. Definisi fakta dan opini. Definisi itu pengertian dari kalimat fakta dan opini. Bisa dibacakan Anissa? Fakta. Fakta adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui bukti atau data. Fakta bersifat objektif, yang berarti semua orang akan setuju dengan kebenarannya jika dibuktikan dengan bukti yang sama. Berarti fakta adalah informasi yang ada buktinya dan ada datanya. Bersifat objektif, diakui semua orang. Contohnya ini. Ini Pak. Warnanya apa ini? Pink. Semua orang setuju atau tidak? Setuju. Berarti ini bisa dikatakan fakta atau opini? Fakta. Semua orang setuju dan ada buktinya. Selanjutnya opini. Anika, silakan dibaca. Opini adalah pandangan pribadi tentang suatu topik berdasarkan pengalaman atau keyakinan. Opini tidak selalu berdasarkan fakta atau data. Opini adalah pandangan pribadi. Berarti pendapat kita belum tentu disetujui oleh orang lain. Contohnya apa? Bakso pedas. Bakso pedas itu enak, gitu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau yang tidak setuju berarti tidak doyan rasa pedas. Contoh fakta, batik adalah seni tradisional Indonesia yang menggunakan lilin untuk menciptakan pola pada kain. Ini
cara-cara serta filosofinya. Berarti itu fakta. Kemudian contoh opininya. Menurut saya, ada kata menurut saya. Berarti itu pandangan pribadi yang belum tentu disetujui oleh orang lain. Dalam bacaan biasanya ada dua-duanya. Ada fakta, ada juga opini. Contohnya, Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Fakta atau opini? Fakta. Pemandangan mataharinya sangat indah. Enggak, bukan kalau gersang panen yang Iya, betul. Pemandangan mataharinya kalau ada kabut, mataharinya terlihat atau tidak? Tidak. Berarti itu opini masing-masing. Mengapa kita harus bisa membedakan? Manfaatnya yang pertama, agar tidak tertipu kemakan iklan sambal tadi ya. Selanjutnya, agar kita bisa berpikir kritis saat membaca, agar kita membedakan informasi yang benar dan atau hanya pendapat. Ayo bermain, siapa yang maju? Gak suka kuis kamu? suka, Bu. Kenapa? Ayo maju. Ayo maju silahkan. Nita maju. Siap, Bu, siap. Orang Siap, satu, siap. orang satu. Siap. Satu ya dengan hewan berkaki 4. Betul, fakta. Yeay. Siapa lagi yang mau maju? Kita mesti kalimat aja. Ayo Anissa maju. Silakan maju. Ayo semangat biar Artis Hollywood itu terbiasa. siapa? Artis Hollywood itu artis Amerika. Oh. Ya. Itu nama orang, Bu. Bukan, itu nama artisnya. Oh. Fakta atau opini? Luas. Ya, Rumahnya besar, Bu. Opini kecil mungkin. benar. Betul. Teman-teman, selanjutnya silakan berkelompok. Sudah dibagi kelompoknya, teman-teman. Sudah. Satu kelompok ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Bisa dikerjakan. Gimana nih? Di situ ada teks longsor putus akses jalan. Putus, Bu, siapa yang putus? Jalannya yang putus ya. Warganya jadi seperti apa itu, dicari kesimpulannya, kemudian kalimat faktanya dan kalimat opininya. Ibu beri waktu 10 menit, bisa dikerjakan secara berkelompok. Udah selesai, Bu. Belum. 80 cm itu seberapa, Bu? 80 cm. Kurang. Ayo silakan maju, kelompoknya Anggrek maju. Kurang 20. Presentasi. Ayo maju. Ya teman-teman, saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu berdasarkan teks yang berjudul Longsor Putus Akses Jalan Penghubung Semarang Boyolali di Solo. Kesimpulan teksnya yaitu hujan deras yang terjadi di kota Semarang menyebabkan banjir dengan ketinggian air cukup tinggi dan berdampak pada ratusan rumah warga. Meskipun tidak ada korban jiwa, kejadian ini mengganggu aktivitas masyarakat. Warga menilai banjir kali ini lebih parah dan berharap pemerintah segera memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak terulang di masa depan. Selanjutnya kalimat faktanya, hujan deras terjadi sejak Senin malam. Di kalimat pertama. Terus ada lagi ketinggian air mencapai 30 hingga 80 cm. Selanjutnya kalimat opini. Banjir kali ini terasa lebih parah dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, pemerintah sebaiknya segera memperbaiki sistem drainase. Ya, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Bu Anaki. Ya, dari kelompok 5 ada masukan atau pertanyaan untuk kelompok 4?
ada di teks. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah fakta berupa pernyataan yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan dengan data atau dengan pendapat keseluruhan orang. Opini adalah pendapat pribadi yang belum tentu benar untuk semua orang. Manfaatnya agar kita tidak mudah percaya begitu saja, dapat berpikir kritis serta berkomunikasi dengan bijak. Selanjutnya akan Ibu bagikan lembar asesmen. Silakan dikerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek dengan kemampuan sendiri ya. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Nah, dikumpulkan. Mau nyanyi, Bu? Nanti dulu. Nanti hasil asesmen ini akan Ibu nilai. Yang nilainya masih rendah akan mengerjakan remedial. Yang nilainya sudah baik berarti akan mengerjakan pengayaan. Selanjutnya untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan Gundur-gundur Pacul. Baik, terima kasih. Mari terus berlatih membedakan fakta dan opini dalam setiap informasi yang kita terima. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah masih semangat? Masih, Bu. Masih. Istirahat jajan. Saya istirahat jajan. Iya, MBG, makan MBG, makannya harus dihabiskan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang paragraf ya. Silakan dipersiapkan, jangan lupa belajar di rumah. Sebelumnya silakan ditutup untuk berdoanya Nisa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian dari Bu Ana. Apabila ada kesalahan mohon maaf.